Perkenalkan, nama saya Memo Orientes Tiboing Gadas dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 22231427414. Yang pertama, akuntansi beban dan akuntansi belanja. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang berikut perbedaan beban dan belanja. Yang pertama, beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Yang kedua, beban merupakan unsur pembentukan laporan operasional atau LO, sedangkan belanja merupakan unsur pembentukan laporan realisasi anggaran. Yang berikut klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Yang kedua, klasifikasi ekonomi pada pemerintahan daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi, penggunaan anggaran untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi atau kota atau kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Yang terakhir, pengakuan. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan masa manfaat. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset berdasarkan bersangkutan atau berlalunya waktu. Tentang aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun fiskal. Aset lancar juga disebut sebagai aset likuid karena mudah dicairkan. Aset lancar digunakan untuk mendukung pengeluaran operasional dan investasi sehari-hari. Contohnya aset lancar antara lain kas dan setara kas seperti sertifikat deposito. Yang kedua, surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti surat berharga ekuitas atau surat uang. Yang ketiga, mimpi utang, yaitu tagihan kepada pelanggan yang membeli barang secara kredit. Yang keempat, investasi. Yang kelima, biaya dibayar di muka. Aset lancar berbeda dengan aset tetap, yaitu aset yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama.